Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Eka Kusuma Dewa Putra, jurusan Informatika dengan NIM 202301000071. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk pertemuan mata kuliah etika profesi dari 1 sampai 14 kurang lebih. Di sini saya sudah membuat eh, PowerPoint yang kurang lebih ada berisi dengan 9 9 isi. Baik, yang pertama kita mulai dengan konsep dasar etika profesi. Pentingnya integritas, kepatuhan hukum, kerahasiaan, tanggung jawab profesional, dan mengutamakan kesejahteraan klien. Itu adalah sebuah konsep dasar etika profesi. Dilanjutkan dengan poin yang kedua. Poin yang kedua adalah peran etika profesi dalam lingkungan. Peran apa etika profesi dalam lingkungan? Di sini terdapat penjelasan bahwa etika profesi menetapkan standar perilaku dan pedoman moral bagi praktisi dalam suatu profesi tertentu. Fungsi kode etik adalah memberikan arahan dalam perilaku dan mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan standar moral profesi tersebut. Nah, baik, itu adalah peran etika profesi dalam lingkungan. Sekarang mari kita lanjutkan. Maaf, ada suara motor di sini karena posisi rumah di pinggir jalan. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan poin yang ketiga. Prinsip etika dalam pengambilan keputusan. Isi dari prinsip etika dalam pengambilan keputusan adalah terbagi dalam dua poin. Poin pertama, prinsip etika digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang moral dalam konteks profesional. Poin yang kedua, pengambilan keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah poin yang ketiga, prinsip etika dalam pengambilan keputusan. Lanjut lagi, yang keempat di sini memasuki profesional dan profesi. Poin profesionalisme dan profesi terbagi dalam dua. Yang pertama, profesi membutuhkan pengetahuan khusus, pelatihan formal, dan standar etika tertentu. Yang kedua, profesionalisme melibatkan komitmen untuk memberikan pelayanan berkualitas, integritas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan. Oke, lanjut. Profesionalisme kerja. Profesionalisme kerja meliputi keterampilan, perilaku, dan sikap yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan di lingkungan kerja tertentu. Ini termasuk komitmen terhadap pekerjaan, etika, tanggung jawab, efisiensi, keterampilan berkomunikasi, kerja tim, kemampuan pemecahan masalah, dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Itu adalah poin-poin kerja profesionalisme. Lanjut, sekarang memasuki pembahasan rangkuman dari teknopreneur. Teknologi dan kewirausahaan saling melengkapi untuk menciptakan peluang bisnis inovatif dan berkelanjutan. Teknopreneur menggabungkan keahlian teknologi dengan jiwa kemanusiaan untuk menciptakan nilai tambah dan memecahkan masalah dengan cara yang baru dan efektif. Nah, jadi teknopreneur itu apa? Teknopreneur itu ya ini teknologi dan kewirausahaan saling melengkapi untuk menciptakan peluang bisnis. Gitu. Sekarang lanjut ke poin berikutnya.
Poin berikutnya berisi tentang etika profesi dalam hak kekayaan. Apa itu yang dimaksud etika profesi dalam hak kekayaan? Penting nggak sih etika itu? Nah, sekarang kita bahas di poinnya, di pengertian rangkumannya. Pentingnya penghargaan terhadap karya intelektual orang lain, perlindungan terhadap hak-hak pencipta dan pemilik karya intelektual. Etika ini melibatkan kehormatan terhadap hak cipta, penggunaan hak yang adil, penggunaan yang adil dan etis terhadap karya orang lain, serta kepatuhan terhadap regulasi hak kekayaan intelektual. Nah, ini adalah isi dari etika profesi dalam hak kekayaan. Kita lanjutkan lagi dengan slide yang berikutnya. Untuk poin yang sekarang, pentingnya profesionalisme dalam pekerjaan. Profesionalisme mencakup etika, integritas, tanggung jawab, dan keahlian dalam menjalankan pekerjaan. Menjaga integritas dan kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat. Jadi, profesionalisme dalam bekerja itu sangat penting. Penting karena mencakup etika, integritas, tanggung jawab. Itu ya yang dimaksud dengan pentingnya profesionalisme dalam pekerjaan. Baik, di sini kita masuk ke kesimpulan. Jadi yang sudah saya pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14, 15, kesimpulan etika profesi. Di sini saya menyimpulkan bahwa etika profesi mengatur perilaku dan tindakan para profesional dalam menjalankan tugas mereka. Ini mencakup kejujuran, integritas, keadilan, dan bertanggung jawab terhadap klien, masyarakat, dan profesi itu sendiri. Jadi ya itu isi dari rangkuman yang selama ini saya pelajari. Hmm, baik, sepertinya cukup sekian presentasi saya dalam mempresentasikan pertemuan 1 sampai 14 kurang lebih untuk mata kuliah etika profesi. Mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.